Ketentuan peralihan. Yang kali ini kita melihat ketentuan peralihan yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan, ya. Spesifik dulu di undang-undangnya, ya. Nanti ketentuan yang lain kita akan lihat di minggu-minggu berikutnya, ya. Ini sesuatu yang saya kira baru pertama kali juga saya sampaikan di dalam kelas-kelas webinar saya. Ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Kesehatan yang saya maksud ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, kurang lebih untuk memahami ketentuan peralihan ini, saya mengambil ilustrasi atau analog dari transmisi mobil atau persneling, ya. Kurang lebih seperti itulah yang mau kita bicarakan kali ini. Ya, ketentuan peralihan itu seperti transmisi atau persneling mobil. Ya, sejawat kalau lagi mengendara hati-hati tentunya. Nanti kalau pulang ya cuma mungkin banyak yang matic sekarang ya. Saya masih suka yang manual soalnya. Nah, banyak hal yang kita pelajari saat kita menggunakan tuas transmisi atau tuas persneling ini, ya. Nanti kita dalam memahami teks-teks tentang ketentuan peralihan yang saya coba tampilkan sambil diingat-ingat saat kita berkendara dengan menggunakan tuas transmisi atau persneling atau manual ini. Nah, kalau kita mau lihat definisi letter luck-nya memang tidak disebutkan secara khusus, ya, tidak disebutkan, tetapi ada dikutip di dalam Undang-Undang P3. Undang-Undang P3 itu Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, itu adanya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, tetapi bukan di batang tubuh ini ditulis. Ya, dia dicatat di dalam lampiran. Ya, nah, saya sudah tulis rujukannya teman-teman. Nanti saya akan bagikan di kolom chat Zoom ya setelah pemaparan. Saya bacakan ya. Ketentuan peralihan itu ya memuat penyesuaian pengaturan tindakan, ya. Memuat penyesuaian pengaturan tindakan. Jadi kata kuncinya yang namanya ketentuan peralihan itu adalah penyesuaian pengaturan, ya. Aturan yang disesuaikan, ya. Menyesuaikan, mengadaptasi, ya, dari perubahan pengaturan yang lama ke yang baru. Intinya di situ. Ada penyesuaian. Ya, teman-teman ingat lagi tadi tuas Persneling. Sementara jalan gigi satu, kemudian harus mau masuk gigi dua misalnya, maka kita mengaktifkan transmisi atau peralihan dari satu ke dua, ya, menyesuaikan, ya, perubahan dari satu ke dua, menyesuaikan dari undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru. Kurang lebih begitu. Bukan cuma level undang-undang, tapi peraturan perundang-undangan. Ya. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan, tindakan hukum, ya, atau hubungan hukum yang sudah ada. Ya, namanya peraturan perundang-undangan itu kan mengatur tindakan-tindakan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang daripadanya nanti muncul hak dan kewajiban. Ya. Ketika ada peraturan yang baru, biasanya ada peraturan juga tentang tindakan hukum yang baru, menciptakan hubungan hukum yang baru, menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang baru, yang mana dalam implementasinya dapat ditetapkan atau ditegakkan yang namanya sanksi. Karakter hukum kan selalu itu, ya, sanksi yang dapat dipaksakan. Maka perlu penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama. Jadi di undang-undang lama, ya, setiap peraturan perundang-undangan itu kan memuat norma hukum, ya, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur para subjek hukum. Para subjek hukum ini terhubung dengan hukum.
terhubung dengan peraturan perundang-undangan, ya, mengakibatkan hak dan kewajiban. Nah, ketika muncul pengaturan yang baru, nah bagaimana nih hubungan hukum yang sudah ada selama ini? Tindakan hukum yang sudah ada selama ini. Bagaimana hak dan kewajiban yang sudah ada selama ini? Ya. Ketika masuk di peraturan yang baru, dibutuhkanlah transmisi, persneling, ketentuan peralihan, kurang lebih begitu. Ya, penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Tujuannya apa? Ada 4 tujuan di sini disebutkan. Ya. Yang pertama, menghindari terjadinya kekosongan hukum. Ternyata dianggap kalau tidak ada hukum atau hukumnya kosong, ya, itu bisa terjadi gangguan ketertiban lah, kurang lebih begitu. Kan tujuan hadirnya hukum kan supaya tertib, gitu ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kalau ada peraturan baru dan terjadi kekosongan hukum. Gamang, bingung orang. Ini pakai hukum yang mana nih? Ya, yang baru atau yang lama? Dan menjamin kepastian hukum jelas, ya, jelas, tidak multitafsir, gitu ya. Memberikan pelindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, dalam konteks undang-undang kesehatan, secara praktis, ya, hubungan hukum antara masyarakat dengan pemerintah, ya. Ya, masyarakat itu bisa kita, penyelenggara kesehatan, bisa pasien dengan pemerintah itu gimana? Itu kan diatur tuh. Ya. Kemudian di antara kita juga nih, antara penyelenggara kesehatan, ya, Named Nakes Vaskes dengan pasien misalnya. Antar nakes dengan vaskesnya gimana? Nah, kurang lebih itu tujuan ketentuan peralihan ya. Ada hukum yang jelas, yang pasti, dan eh, karakter hukum sebagai pengayom, pelindung itu fungsinya jalan gitu ya. Nah, tetapi secara teknis ini yang di keempat ini. Tujuan dari ketentuan peralihan itu ini yang secara praktis yang bisa kita pahami lebih mudah menurut saya ya, yaitu mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Jadi yang namanya ketentuan peralihan itu sifatnya transisional saja. Transisi. Hanya peralihan sementara. Ya. Ingat lagi yang tadi kan ya. Sementara gigi satu, katakanlah gigi satu itu undang-undang yang lama. Akan masuk ke gigi dua, undang-undang yang baru. Supaya mulus, enak, ya, tidak kosong gitu ya. Maka digunakan transmisi, ketentuan peralihan. Tapi transmisi dari satu ke dua itu kan cuma sementara doang. Nah, ketentuan tetapnya, pengaturan tetapnya ada di mana, teman-teman? Ya. Kalau ketentuan peralihan itu sifatnya temporari, ya, sementara, transisional, ya, maka pengaturan yang bersifat tetap ada di mana? Ada di batang tubuh, ya, di batang tubuh yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Kesehatan, jadi kita persempit pembicaraan kita kali ini tentang Undang-Undang Kesehatan. Ya, ketentuan peralihannya itu ada di pasal 449 sampai dengan 452. Berarti ada 4 pasal ketentuan peralihan di dalam Undang-Undang Kesehatan. Kita tidak membahas dulu ketentuan penutup. Nanti minggu depan ya teman-teman ya. Ya kita pelan-pelan saja. 15 minutes soalnya. Ya, di 449 itu bicara STR dan SIP. STR dan SIP merupakan tindakan hukum bukan? Menimbulkan hubungan hukum bukan? Ya kan? Itu kan sudah ada regulasinya sebelum Undang-Undang Kesehatan yang sekarang. Ya. Nah, begitu masuk Undang-Undang Kesehatan yang baru, itu kan berubah. Nah, bagaimana peralihannya? Diaturlah di dalam ketentuan peralihan pasal 449. Ada lembaga negara yang namanya konsil. Ada yang namanya MKDKI.
dulu, ya. Semua konsil deh, saya singkat saja konsil, penyebutan generiknya konsil. Kemudian ada MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Ya. Sebelum Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law kan sudah bekerja tuh lembaga ini. Ya. Tindakan-tindakan mereka adalah tindakan hukum. Ya. Menciptakan hubungan-hubungan hukum yang baru misalnya. Ya kalau orang kena dikenakan sanksi, ya kan beda itu. Ya. Akibat hukumnya kan ada gitu. Ya. Nah gimana nih ketika ada undang-undang kesehatan yang baru? Nah, tindakan hukum, hubungan hukum yang dibentuk oleh lembaga konsil MKDK yang lama dan yang baru itu bagaimana? Diatur di dalam ketentuan peralihan. Ya, ketentuan persneling transmisi ini tetapi sifatnya temporari. Sementara saja. Ya. Kemudian artinya kalau sudah masuk ke gigi dua ya transmisinya nggak perlu lagi. Nah, bedanya kita nggak mundur. Kalau mobil manual satu dua tiga, tiga dua satu bisa. Beda dengan ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, dari undang-undang lama ke baru pakai transmisi ketentuan peralihan ini. Tapi kalau sudah jalan undang-undang kesehatannya ya tidak bisa mundur ke belakang dong. Nah, itu bedanya. Ya. Dengan catatan sudah ditentukan bahwa memang tidak berlaku. Tapi nantilah di minggu depan ya di ketentuan penutup. Kita lanjut di pasal 451 bicara kolegium. Sama, kolegium sebelum Omnibus Law Kesehatan sama setelah eh, Omnibus Law pasti berbeda dong kalau ditulis di ketentuan peralihan. Ya, tindakan hukum yang dihasilkan akibat hukumnya pasti berbeda sebelum dan sesudah Omnibus Law. Makanya diatur di ketentuan peralihan supaya tidak gamang, ya jelas tindakan apa yang harus dilakukan. Kemudian yang terakhir yang diatur adalah pengaduan disiplin. Ya. Pengaduan disiplin. Pengaduan disiplin merupakan satu tindakan hukum menimbulkan akibat hukum. Ya, karenanya harus diatur. Ya, pengaduan disiplin ini melekat sebenarnya pada lembaga MKDKI di atasnya. Ya, kalau lembaganya diubah, ya, dengan ketentuan yang baru, otomatis tugas fungsi kewenangannya juga berubah. Ya, makanya kalau kita cermati di sini teman-teman, ini bukan sekedar kita tahu bahwa oh ketentuan peralihan itu memuat 4 pasal. Ya, pasal 449 bicara STR SIP. 450 bicara lembaga, Konsil MKDKI. 451 bicara kolegium, 452 bicara pengaduan disiplin. Ya. Kalau kita hanya membaca itu tidak salah sih karena memang itu yang tertulis. Tetapi kalau kita cermati ya, di mana ketentuan peralihan itu untuk menjamin ya, kepastian hukum, ya, untuk memberikan pelindungan hukum ya, dari pengaturan yang baru, dapat kita maknai 4 pasal di dalam ketentuan peralihan Omnibus Law Kesehatan ini, menurut saya mendapat atensi khusus dari para pembentuk undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Ini bukan sekedar soal teks yang ditulis STR, SIP, Konsil, MKDKI, Kolegium Pengaduan. Bukan. Ya itu satu hal. Tapi sisi lain menurut saya diaturnya 4 pasal ini di dalam ketentuan peralihan Omnibus Law Kesehatan yang namanya ketentuan peralihan itu untuk menjamin kepastian hukum, menghindari kekosongan hukum, menghindari kechaosan, ya, ada unsur pelindungan hukum di dalamnya, maka dapat dimaknai 4 hal ini, 4 pasal ini merupakan atensi teknis yang sangat diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. Kenapa? Karena dengan adanya 4 hal ini, ya, tindakan hukum, hubungan hukum dengan akibat hukumnya diatur di sini. Ya, karena itu teman-teman, kalau kita mau memilah-milah
mana sih yang jadi prioritas saya untuk saya ketahui atau akan pelajari di dalam Omnibus Law Kesehatan, saran saya yang berhubungan dengan tindakan hukum dan hubungan hukum ini. Itu makna yang bisa kita ambil dari 4 pasal ketentuan peralihan ini. Oke, sekarang kita lihat tetapi lebih ke teknisnya saja karena ini saya kira tidak bermasalah ya kecuali di awal-awal waktu peralihan. Kita kan tidak lagi dalam masa peralihan. Kalau menurut saya loh ya, masa peralihan ini yang agak-agak gamang ya, agak sedikit chaos waktu pertama kali berlakunya undang-undang kesehatan ini. Teman-teman ingatkan ya, tanggalnya tanggal cantik loh. Tanggal 8 bulan 8. Tanggal 8 Agustus tahun 2023. Ya, itulah hari kelahiran Omnibus Law Kesehatan. Ya. Jadi, ketika Undang-Undang Kesehatan ini diundangkan tanggal 8 bulan 8 tahun 2023, saat itu juga dia berlaku. Ya. Yang mana regulasi terkait STR-SIP dikatakan yang sudah terbit sampai dengan 8 Agustus itu 2023 dinyatakan tetap berlaku sampai masa berakhirnya. Ya, contoh saya waktu itu STR saya baru terbit sekitar 1-2 bulan sebelum bulan 8 waktu itu. Ya, sorry saya lupa 2-3 bulan mungkin ya. Nah maka STR yang sudah terbit itu berlaku sampai berapa lama ya? 5 tahun sampai ke depan, gitu ya. Tapi yang sudah selesai proses verifikasi ini belum terbit nih, ya, belum terbit. Ya, tetap diminta apa? Segera diselesaikan. Ya. Dan nanti akan berlaku sampai dengan ya sama masa berakhirnya yaitu 5 tahun, gitu ya. Nah, yang warna hijau nih, yang masih dalam proses awal, ya, sementara mau ngajukan nih ceritanya, maka itu mengikuti ketentuan OBL. Kurang lebih maknanya seperti itu. Saya kira mudah dipahami. Nah, mulai 3 pasal berikutnya ini yang ngiri sedap. Sekarang kita lihat lembaga MKDKI diatur dalam ketentuan peralihan karena mengatur tindakan hukum baru, hubungan hukum baru, akibat hukum baru. Ya, maka dipandang penting oleh pembentuk undang-undang, yaitu lembaga legislatif dan eksekutif, untuk mengatur khusus yang namanya konsil dan MKDKI, Kolegium dan Penegakan Disiplin nantinya. Kita baca 450. Pada dasarnya, konsil dan MKDKI ini lembaga negara. Masih banyak juga yang sampai saat ini, ya, ya kalau masyarakat luas oke lah ya, belum tahu MKDKI, MDP sekarang itu negara atau profesi. Tapi kalau kita yang ikut webinar, yang ada di WA Group MHRS, jangan sampai kita masih nggak tahu. MKDKI, Konsil itu lembaga negara. Ya. Lembaga negara, punya bentukan pemerintah, bentukan negara, bentukan hukum. Ini kan kacau juga lagi kalau dikatakan MKDKI bukan bentukan hukum, bukan hukum. Pembentukannya saja oleh undang-undang kok. Di dalam undang-undang dengan norma-normanya ya ketentuan peraturan perundang-undangan mengikat secara hukum. Jangan bilang bukan hukum, lembaganya saja lembaga hukum, ya. Walaupun bukan hukum pidana perdata, ya namanya hukum kan bukan pidana perdata doang. Ya, ada namanya hukum administrasi. Kita baca. Konsil dan MKDKI tetap melaksanakan tugas, fungsi dan garing atau wewenang, ya. Tusi wewenangnya tetap sampai dengan terbentuknya konsil sebagaimana dimaksud dalam pasal 268 dan majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 304 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Kesehatan ini. Artinya apa? Kalau dikatakan tugas fungsi wewenang Konsil MKDKI
tetap berlaku sampai dengan konsil sebagaimana dimaksud 268. Majelis sebagaimana dimaksud 304 itu dibentuk dengan sendirinya. Ini cara membaca dan menafsir ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya tidak ada kepentingan sama sekali dengan Konsil MKDKI. Saya bukan orang Konsil MKDKI. Saya juga bukan orang organisasi profesi. Ya, saya cuma membaca. Maknanya adalah kalau sudah dibentuknya konsil, sudah dibentuknya majelis, yang sebelumnya itu sudah tidak berlaku. Ya, kurang lebih begitu. Sampai dengan dibentuk loh ya, dibentuk. Ya, ini tentunya ada pembentukan konsil dan majelis. Ya kalau mau lebih jelas nanti silakan dibuka aja teman-teman di 268 itu konsilnya bagaimana, di 304 majelisnya itu gimana. Nah, kemudian kolegium. Nah, ini kan sempat rame nih di MK nih. Sekali lagi saya tidak ada kepentingan dengan kolegium. Saya cuma membaca, kita pertama membaca ketentuan peralihan. Ya, kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui. Siapa yang mengakui? Negara. Ya. Dan memang kolegium itu dulu kan diatur di dalam undang-undang sebelumnya. Ya, diatur di dalam undang-undang praktek kedokteran kan ya. Nah, bentukannya waktu itu sebelum Omnibus Law oleh organisasi profesi. Tetap diakui. Sampai dengan kapan pengakuan negara terhadap kolegium yang dibentuk oleh OP? Sampai dengan ditetapkannya kolegium sebagaimana dimaksud dalam pasal 272 Undang-Undang Kesehatan ini. Artinya apa? Kalau kolegium yang dimaksud di 272 tentu berbeda dong. Kolegium sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Kesehatan ini. Ya. Tetapi kolegium yang lama tetap diaku sampai dengan dibentuknya kolegium Undang-Undang Kesehatan. Artinya apa? Kalau sudah dibentuk kolegium yang baru menurut Undang-Undang Kesehatan yaitu di pasal 272, maka sendirinya secara hukum kolegium yang lama bentukan OP menurut tafsir undang-undang ini, menurut tafsir ketentuan peralihan ini, tidak lagi diakui oleh negara. Sekali lagi dengan hormat saya tidak ada kepentingan dengan kolegium. Ya, saya cuma mengajak kita bersama membaca teks ketentuan peralihan ini yang menjamin kepastian hukum, yang menghindari kekosongan hukum, yang memberikan perlindungan hukum sebagaimana di slide sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana dengan pengaduan disiplin, teman-teman? Ya, lagi rame kan ya? Lagi rame. Pada saat undang-undang, ini saya tulis lengkap deh, saya tidak berani ringkas. Kalau yang sebelumnya saya ringkas-ringkas. Karena ini lagi tren, lagi hot, lagi hits, saya kopas persis. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pengaduan atas pelanggaran disiplin terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang masih A. Dalam proses di MKDKI atau konsil masing-masing tenaga kesehatan dan telah selesai proses verifikasi, klarifikasi, dan atau pemeriksaan diselesaikan berdasarkan prosedur yang berlaku sebelum undang-undang ini diundangkan. Artinya, sebelum Omnibus Law ini kan sudah ada tuh yang namanya pengaduan atas pelanggaran disiplin. Ya, mengikuti ketentuan undang-undang sebelum Undang-Undang 17 ini. Ya. Kalau proses pengaduan itu sementara proses, ya, dan dikatakan sudah melewati proses verifikasi, ya, bukan baru diterima, bukan baru diadukan, ya, tanggal 8, kalau dia baru masukkan tanggal 8 Agustus atau 9 Agustus, berarti baru. Tidak mungkin langsung selesai proses verifikasi. Ya. Nah, kalau sementara
sudah selesai proses verifikasi, berarti sudah ada kunjung, maka undang-undang apa yang dipakai? Undang-undang sebelumnya, gitu ya. Itu yang A. Yang B yang warna hijau. Kalau baru awal, ya, awal proses di MKDKI, namanya kan masih MKDKI waktu bulan Agustus itu, ya, atau KTKI, ya, kesehatan, dan belum dilakukan, jadi belum ada proses verifikasi, belum ada kunjungan, ya, dari majelis ini, ya, maka dia akan mengikuti atau diselesaikan proses pengaduannya berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Contoh konkretnya kayak gini. Subjek hukum sebelum Omnibus Law Kesehatan siapa saja, ya. Tidak hanya pasien atau keluarganya, siapa saja yang merasa, ya, dirugikan kepentingannya, ya. Tapi di dalam Omnibus Law Kesehatan sudah dibatasi di pasal 305 kan, ya. Hanya pasien atau keluarganya. Jadi lebih sempit sebenarnya bicara subjek hukum, ya. Jadi kalau misalnya yang mengadukan eh, di bulan Agustus itu, ya, baru awal nih, belum proses kunjungan verifikasi, adalah orang lain, maka akan disesuaikan dengan ketentuan ini, ya, dikembalikan, tidak lolos verifikasi. Ya, kurang lebih begitu. Ini contoh kecilnya. Oke. Baik, sebagai ringkasan, teman-teman, sebelum kita masuk di dalam tanggapan atau diskusi, ketentuan peralihan itu mengatur hal-hal yang bersifat sementara saja. Ya, ketentuan peralihan mengatur hal-hal yang bersifat sementara saja, bukan permanen. Jadi kalau sudah running kayak gini, yang diikuti yang mana? Ya, batang tubuh, ketentuan yang ada di batang tubuh, ya, lainnya, ya. Ketentuan peralihan dalam undang-undang kesehatan terkait, ya, yaitu STR, SIP, Konsil MKDKI, Kolegium serta pengaduan disiplin. Ada 4 pasal di dalam ketentuan peralihan, ya. Kalau memaknai maksud tujuan ketentuan peralihan, menurut saya hal-hal inilah yang setidaknya mendapat atensi prioritas kita sebagai nakes, sebagai vaskes, ya, terkait STR, SIP, Konsil, MKDK dan produk-produknya, ya, sekarang namanya MDP, Kolegium, Kolegium serta pengaduan disiplin. Mengapa? Karena unsur ini menimbulkan tindakan hukum baru, hubungan hukum baru dengan akibat hukum yang, teman-teman, untuk lebih lanjut banyak dibahas tentang ini, saya menganggap perlu kembali, ya, secara khusus, saya istilahkan dengan RCA edition, disiplin drafting, ya. Kembali kita melihat rules yang baru, update tentang penegakan disiplin. Kemudian case yang lagi marak, ada 2 kasus besar, ya, beberapa kasus sebelumnya, ya, teman-teman tahu tentunya, ya, yang sampai ke ranah pidana, terutama itu nanti akan kita bahas, dan juga advokasi di dalam yang bisa kita lakukan dan keluar, advokasi internal dan eksternal. Ya, jangan tunggu ada kasus sebenarnya, ya, karena begitu kasusnya terjadi itu sangat cepat dinamikanya, ya. Saya kira penting juga untuk kita membekali. Saya kira demikian Bapak Ibu sejawat sekalian, nanti bisa disimak kembali konten ini di channel YouTube Omnibus Law Kesehatan atau yang lain-lain tentang disiplin di channel YouTube saya Arjanto Panggeso. Kurang lebihnya mohon maaf, saya stop share, dan bagi Bapak Ibu sejawat sekalian yang berkenan untuk buka kameranya, kita ambil dokumentasi, saya silakan beberapa waktu. Cuma 1 slide, ya, jadi yang memungkinkan untuk buka kamera, eh, saya silakan. Ya, ya, beberapa sejawat sementara dalam tugas, selamat bertugas. Yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Ya, baik Bapak Ibu, saya ambil hitungan 3, hanya 1, 2, dan sudah selesai.